Setelah itu Nabi SAW sudah tahu ternyata di belakang bukit ini saja sudah ada pasukan Quraisy. Khabbab bin Mundhir radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah pemilihan anda? Jadi waktu itu Nabi SAW akhirnya mengatur kemah-kemah para sahabat dan ternyata berada di tengah-tengah lokasi. Jadi misalnya meja ini gunung, di belakang gunung, kalau orang mau ke belakang ke pasukan Quraisy harus lewat, putar dari sebelah. Belakang ini banyak kebun-kebun kurma, di sini banyak sumur. Maka kalaupun Quraisy mau nyerang, mereka harus mutar gunung baru bisa berhadapan dengan Nabi SAW. Nabi SAW meletakkan pasukan berkemah di tengah-tengah lembah. Jadi bukan di dekat sumur, tapi di tengah-tengah lembah. Harapannya nanti kalau Quraisy mutar lebih dekat untuk dilawan gitu. Khabbab bin Mundhir, salah satu ahli perang Ansar di Madinah, berkata, ya Rasulullah, saya ingin bertanya, apakah pemilihan tempat ini di tengah-tengah lembah ini wahyu dari langit atau hanya strategi perang anda pribadi? Ini yang saya bilang tadi teman-teman sekalian. Jadi Nabi SAW mempertemukan antara pendapat pribadi beliau, ijtihad kalau belum ada wahyu, dengan wahyu kalau turun untuk membenarkan itu. Kalau pendapat beliau SAW tidak sesuai dengan wahyu, maka beliau tinggalkan. Di sini kata Nabi SAW, ini cuma strategi perang, nggak ada hubungannya sama sekali dengan wahyu. Bukan Allah yang suruh berkemah di tengah-tengah lembah. Maka kata Khabbab radhiyallahu anhu, baik, kalau begitu Rasulullah, kami memiliki pengalaman dalam berperang dan bertahan di Madinah. Maka pendapat kami, kita tidak tepat kalau berkemah di tengah-tengah lembah ini. Yang paling baik adalah kita menuju ke belakang kebun-kebun kurma itu, di situ banyak sumur, pasukan berkemah di situ. Sehingga mereka bisa minum kalau haus, mereka bisa memberikan minum pasukan kalau lagi berperang. Dan Quraisy tidak punya sumur di situ. Kalau mereka pun mau minum, kalau habisan air, mereka harus mutar ke belakang pasukan muslimin. Maka Nabi SAW mengatakan pendapat yang baik, lalu Nabi SAW mengikuti pendapat sahabat itu. Dan ini juga pelajaran teman-teman pentingnya orang bermusyawarah, dan bukan aib kita memberikan masukan kepada seseorang kalau memang ada pendapat yang lebih baik. Dan Nabi SAW menunjukkan kebijaksanaan beliau untuk mendengar apa yang disampaikan. Pada malam harinya Allah yang Maha Suci menurunkan rahmatnya untuk meringankan peperangan bagi muslimin. Allah yang Maha Suci menurunkan pasukan bantuan dari malaikat dan menurunkan hujan pada saat itu agar tanah yang ditempati kaum mukminin jadi basah. Dan yang turun kepada kaum muslimin adalah hujan gerimis, sehingga membuat seluruh pasukan muslimin malam itu tidur. Karena lembutnya air hujan, halus sekali lembut, gerimis, maka mereka ngantuk tertidur. Jadi mereka istirahat. Dan tanah tempat mereka pijak itu menjadi basah, tapi basahnya tidak becek. Karena padang pasir teman-teman, kalau terlalu kering, berat untuk dijalani. Atau kalau basah sekali becek juga jadi berat, maka dia harus dibasahin sedikit saja. Maka menjadi bagus tanahnya, mudah untuk dilewati. Allah buat seperti itu keadaan di tengah-tengah pasukan muslimin. Dikatakan di sini, pada malam harinya Allah Maha Suci menurunkan rahmatnya untuk meringankan peperangan bagi muslimin. Allah Maha Suci menurunkan bantuan dari malaikat hadir pada malam itu, menurunkan hujan agar tanah yang ditempati kaum mukmin jadi basah dan ringan, yang memudahkan mereka melangkah juga mengambil air dari sumur nantinya. Sementara di lokasi kaum musyrikin, turun hujan yang sangat lebat, sampai becek semuanya. Baju mereka jadi basah, sehingga jadi berat badannya, berat tanahnya, unta-unta mereka juga jadi berat, bahan-bahan yang mereka bawa semuanya jadi basah, sehingga lokasi tanah mereka becek dan membuat langkah-langkah mereka berat, serta mereka jadi letih pada malam itu karena tidak bisa tidur. Dikatakan pada saat itu beberapa orang sahabat yang bertugas pada malam itu, mereka mengatakan sampai-sampai saking ngantuknya, pedang di tanganku jatuh sampai 7 kali. Jadi ngantuk, jatuh pedang, bangun lagi, begitu terus sampai 7 kali.